Baik, selamat pagi untuk kita semua ibu-ibu. Hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita tentang bagaimana pola pengasuhan kepada anak. Nah, ibu-ibu sekalian, tugas untuk mengasuh anak itu bukan hanya menjadi tugas dari seorang suami, tetapi kerjasama antara suami dan istri itu sangat penting dalam pola pengasuhan anak. Maka dari itu, saya ingin bertanya, apakah di antara ibu-ibu itu pernah berdiskusi kepada suami tentang bagaimana mengasuh anak yang baik? Baik ibu-ibu, terima kasih banyak atas jawaban dari ibu-ibu karena ibu-ibu telah menjelaskan atau telah menjawab pertanyaan saya tadi. Nah, ibu-ibu menjadi orang tua yang lebih baik itu yaitu bagaimana antara suami dan istri itu bekerja sama dalam mengasuh anak. Nah, dalam artian untuk mengasuh anak ini ibu-ibu itu bukan hanya tugas dari seorang ibu semata, tetapi bagaimana kerjasama antara suami dan istri dalam mengasuh anak, supaya suami dan istri itu sama-sama memikul beban dalam mengasuh anak, sehingga anak-anak kita yang kita asuh itu bisa menjadi anak yang baik, dan juga kita sama-sama mengenal pribadi anak. Begitu. Jadi harapan saya ibu-ibu sampai di rumah itu dalam mengasuh anak itu harus bekerja sama, tidak boleh hanya istri yang urus anak atau suami saja, tetapi suami dan istri itu harus sama-sama berdiskusi bagaimana cara mengasuh anak yang baik. Seperti itu ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu, kita tadi sudah sama-sama menyaksikan film tersebut. Nah, di film itu tadi ditayangkan bagaimana pola pengasuhan dari anaknya Pak Rusli dan Ibu Lili. Mereka mengasuh anaknya itu dengan baik, dengan cara bekerja sama untuk mengambil keputusan tentang bagaimana mereka berikan perlakuan terhadap anak mereka. Nah, di film itu tadi ibu-ibu, Pak Rusli dan Ibu Lili itu sebelum mengambil keputusan terhadap anak mereka, mereka berdiskusi dahulu tentang apa yang terbaik untuk anak mereka. Contohnya tadi di film itu, si Ita anak mereka itu selalu merengek-rengek malam hari untuk meminta es. Dia tidak mau makan. Tetapi si Pak Rusli dan Ibu Lili itu tidak menyetujui begitu saja kemauan dari anak mereka si Ita. Tapi mereka berdiskusi dulu dengan istri dan suaminya supaya bagaimana cara kita supaya anak kita ini tidak minum es pada malam hari ini, tetapi duluan makan, seperti itu. Nah, mereka berdiskusi dulu. Itulah cara atau pola pengasuhan anak yang baik ibu-ibu, supaya anak-anak kita bisa mengikuti peraturan dari orang tuanya. Jadi orang tua atau suami dan istri itu harus berdiskusi untuk memberikan jawaban atau memberikan peraturan terhadap anaknya. Nah, begitu ibu-ibu. Ibu-ibu, dari film itu kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa keluarga Pak Rusli dan Ibu Lili itu mereka sangat bekerja sama, karena sebelum mereka mengambil keputusan, mereka diskusi dulu apa yang terbaik untuk anak mereka. Contohnya tadi, mereka itu tidak mau mengikuti keinginan dari si anak, tetapi mereka melihat apa yang menjadi kebutuhan dari anak mereka, seperti itu. Dan juga ibu-ibu, menjadi orang tua yang baik itu bagaimana cara kita untuk mengajak anak, menenangkan anak supaya mengikuti peraturan yang kita buat. Nah, ibu-ibu, saya harap ibu-ibu di rumah juga begitu. Untuk memberikan peraturan kepada anak, ibu-ibu itu harus berdiskusi dulu mana yang terbaik untuk anak mereka. Contohnya tadi itu, si Ita itu selalu menangis untuk meminta es pada malam hari ini, dan dia tidak mau makan pada malam hari, dan dia tidak mau makan. Nah, tugas dari ibu-ibu di saat anak-anak dan ibu-ibu seperti itu, ibu-ibu harus bagaimana cara ibu-ibu dengan suaminya itu menenangkan anaknya supaya anaknya itu tidak mengikuti dia punya keinginan, tapi kita harus melihat apa yang menjadi kebutuhan dia. Contohnya sebelum minum es itu harus makan dulu. Kita tenangkan si Ita supaya dia tidak menangis. Kita memberikan rujukan, rayuan supaya dia makan makanan yang bergizi dulu, baru minum es. Awas kesehatannya terganggu. Nah,
Saya harap ibu-ibu bisa paham ya, dari film itu tadi sudah mengajarkan begitu banyak hal kepada kita. Nah, ibu-ibu saya harap sampai di rumah kita harus mempraktekkan hal serupa kepada keluarga kita. Kita harus berdiskusi dengan suami dan istri, itu harus berdiskusi sebelum mengambil keputusan tentang pola pengasuhan anak. Baik ibu-ibu, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Saya harap ibu-ibu juga harus bisa mempraktekkan semua apa yang kita bahas pada hari ini di rumah, sehingga anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang baik dan juga bisa mengikuti aturan yang berlaku di rumah kita masing-masing. Baik ibu-ibu, terima kasih banyak. Sekian untuk hari ini. Saya harap ibu-ibu bisa paham semua ya.